وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شهادة تنجي قائلها من عذاب الأكبر وعذاب الأدنى أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Asep Saifullah MA. Beliau adalah sahabat saya, sudah lama bersahabat, apalagi sekarang sama-sama ngajar di Al-Karimiyah. Guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Saifuddin alhamdulillah baru saja menyampaikan tausiah. Mohon maaf para guru, para kiai, para asatidz yang hadir semuanya, Bapak-bapak Ibu sekalian, semoga kita semua di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini pagi yang sangat mulia. Kita hadir di majlis mulia ini dari jam 3. Ya, oleh dengan qiyamul lail. Kemudian ada teman saya Pak Ai. Ya, bersama kita hadir di tempat ini dari jam 3 subuh dengan ibadah, dilanjutkan dengan zikir luar biasa. Ini juga tempatnya luar biasa. Saya baru banget nih kesini. Ya, mudah-mudahan ini semuanya yang punyanya, pengurusnya, tempatnya, jamannya diberkahi oleh Allah pada usia. Singkat saja itu. Jadi mohon maaf saya terlambat karena saya juga subuh di tempat di Masjid Puri Baling. Kemudian setelah itu ada kajian fikih. Yamannya minta kajian fikih kurban. Kita hanya banyak pertanyaan yang sebagian saya jawab karena itu kesini. Harusnya di sini jam 8, jam 6 ya. Iya jam 6. Iya. Kata Rasulullah itu idza marartum bi riyadil jannah fattamu. Apabila kalian melewati taman surga maka mampirlah. Mungkin sudah disampaikan berkali-kali dalam di sini. Rasulullah ditanya, apa itu taman surga? Taman surga itu jawaban Rasulullah itu 2. Satu yaitu majlis-majlis zikir. Yang kedua majlis-majlis ilmu. Kedua-duanya kita ketemu di sini. Zikirnya ada, ibadahnya luar biasa, ilmunya ada. Kita sedang ada di taman surga, tinggal selangkah lagi kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Asik itu Rasul yang bilang. Saya menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah. Inilah wajah-wajah insya Allah menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Bu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bicara walaupun singkat ya. Kita ini dari mana akan kemana? Betul? Fa aina tadhhabun, kata Al-Qur'an. Kalian mau pergi kemana? Dari mana keberadaan kita itu dimulai oleh Allah? Dalam kitab Fususul Hikam karya Ibnul Arabi disebutkan bahwa sebelum ada sesuatu yang ada itu cuma Allah saja. Kan begitu. Ada disebut dengan martabat ahadiyah, ada juga yang disebut dengan martabat wahidiyah. Ya. Jadi sebelum manusia, makhluk, malaikat semua diciptakan Allah. Allah itu ada di dalam kesendiriannya. Belum ada yang lain, itu namanya martabat ahadiyah. Dalilnya misalnya kenapa Al-Quran itu mengatakan Allah itu ahad, kadang-kadang menggunakan kata wahid. Wa ilahukum ilahu wahid, tapi dalam ayat lain Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Banyak penafsiran ulama, di antara penafsiran itu yang disebutkan dalam Fususul Hikam
bahwa yang dimaksud dengan qul huwallahu ahad itu adalah Allah dalam kesendiriannya, belum ada sesuatu pun yang lain. Dari situ muncullah hadis Rasulullah. Hadis ini dianggap sebagai hadis qudsi dan validitasnya, kesahihannya diperbincangkan oleh para ulama. Dalam hadis disebutkan kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa fa bi arfuni. Kuntu kanzan makhfiyan, aku ini, kata Allah, sesuatu yang tersembunyi, artinya tidak ada sesuatu lain pun selain dirinya sendirian, belum ada ciptaan. Makhfiyah, tersembunyi, tidak diketahui. Fa ahbabtu an u'rafa, Allah punya keinginan keberadaan dirinya supaya diketahui oleh selain dirinya. Saya ulangi takut salah paham. Allah ingin keberadaan dirinya diketahui oleh sesuatu di luar dirinya. Paham? Saya ingin diketahui oleh orang lain bahwa saya itu ada. Paham? Allah ingin dirinya diketahui oleh selain dirinya. Ya, paham ya? Agak bau-bau apa ini bicaranya. Ya, beliau kemarin pesan jangan pakai bahasa yang berat-berat ya. Iya, sebenarnya itu susah menyampaikan. Ya. Saya ingin diketahui oleh yang lain, gitulah. Tapi yang lainnya belum ada. Fa khalaqtul khalqa, maka kemudian saya ciptakan makhluk. Ketika Allah ada dan sudah ada yang diciptakan oleh Allah makhluk, itulah kemudian disebut martabat wahidiyah. Allah yang tetap wahid, tapi yang ada tidak lagi sendiri, yaitu makhluk. Diciptakanlah apa semuanya sampai akhirnya ciptakanlah makhluk namanya Adam alaihissalam. Fa khalaqtul khalqa, maka saya ciptakan makhluk fabi arfuni, karena sayalah makhluk itu akhirnya mengenal diriku. Kita mengenal ciptaan, siapa yang menciptakan kita? Allah. Oleh siapa kita bisa mengenal Allah? Bukan oleh kita. Kita mengenal Allah itu karena Allah memberikan kekuatan kepada kita, digiring oleh Allah, akhirnya kita mengenal Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kita ini tidak mungkin ada di sini kalau tidak digerakkan oleh Allah hadir di sini. Yakin nggak? Banyak orang pagi-pagi ini keliaran kemana-mana, bahkan mungkin keliaran yang ada dosanya. Banyak nggak? Halo? Banyak nggak? Minggu pagi itu keliaran. Ada yang menghasilkan pahala, ada yang menghasilkan dosa. Tetapi kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang hadir bersama-sama di tempat yang digiring oleh Allah kita ini sekarang. Itu kita lalu mengenal Allah dengan zikir yang banyak. Alhamdulillah. Kalau Allah tidak memilih kita, tidak akan. Itulah sebagaimana la ilaha illallah muharrika illallah, tidak ada yang bisa menggerakkan orang hadir ke sini kecuali semua itu digerakkan oleh Allah dan kita menjadi orang yang dipilih. Alhamdulillah. Wa khalaqul khalqa fabi arfuni, karena akulah mereka mengenal kita. Kan banyak orang yang tidak mengenal Allah, betul nggak? Ya. Kebenaran kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sebagai orang yang beriman. Pertanyaan saya, takut kelamaan. Pertanyaan saya, sejak kapan kita menjadi orang yang beriman atau orang Islam? Halo?
Bapak-bapak, ibu-ibu, kita orang Islam bukan? Beriman bukan? Sejak kapan kita menjadi orang yang beriman? Keimanan kita itu diawali dengan syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Syahadat betul. Apa arti syahadat itu? Bersaksi itu apa artinya? Nah, kalau Usuluddin begini nih ngomongnya. Kalau bersaksi itu bisa nggak artinya melihat? Halo? Kenapa saya tanya kepada dia ya? Makna bersaksi itu bisa nggak artinya sebagian arti dari bersaksi itu melihat? Kalau ada yang nikah harus ada saksi, betul? Boleh nggak saksinya buta? Boleh nggak saksi pernikahan orang buta? Boleh nggak? Nggak boleh. Karena lihat. Iya. Kita sudah mengatakan saya bersaksi. Walaupun sebelum mengatakan saya bersyarat artinya al-i'tiqad, a'taqid, asyhadu ay a'taqid, beriktikad. Tetapi ada orang mengatakan kapan kita bersaksi kepada Allah? Kapan kita menjadi orang Islam? Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tafsir Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172, nanti dibaca ayatnya, Qurannya. Wa asyhadu ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahid. Ibu sekalian, dalam penciptaan makhluk itu Allah di dalamnya menciptakan Adam alaihissalam. Ketika Adam diciptakan oleh Allah, ketika Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, punggung Adam diusap. Punggung Adam, lihat tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Fakhruddin Ar-Razi, Al-Jamil Ahmil Quran karya Al-Qurtubi, lihat surat Al-A'raf ayat 172. Beres Allah menciptakan Adam, kemudian nanti pada fase berikutnya punggung Adam diusap oleh Allah dengan menggunakan dua tangan. Satu tangan kanan, dua tangan kirinya Allah. Kita ini orang Ahlussunnah wal Jamaah, betul? Jangan memahami Allah mujassimah, punya jasad tangan begini. Ya, bukan begitu ya, tidak begini usapnya, bukan. Ya, jangan dipahami karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Memahami Allah ketika Allah berbicara, Allah melihat, Allah mendengar dan seterusnya, jangan dipahami seperti manusia. Karena kalau Allah dipahami, mendengar, melihat seperti manusia, berarti disifati dengan sifat makhluk. Sesuatu yang disifati oleh sifat makhluk namanya makhluk. Allah itu bukan makhluk tapi khaliq. Diusaplah tangan punggung Adam itu. Dari situlah keluarlah seperti debu-debu yang bertaburan dari punggung Adam sebelah kanan. Diusap lagi oleh Allah dari punggung sebelah kirinya, dengan tangan kirinya bertaburanlah juga debu-debu rontok seperti itu. Itulah ruh manusia. Halo? Itulah ruh manusia. Keseluruhan ruh itu sudah diciptakan sekaligus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dari kanan itu ada yang bersih, bahkan berkilo-kilo, seperti ada cahaya. Yang sebelah kiri tidak ada cahayanya, gelap kelihatannya. Ditanya oleh Adam, ya Rob, kenapa yang keluar dari punggung saya ini ada yang gelap, ada yang bercahaya? Jawaban Allah adalah yang bercahaya itu adalah orang yang nanti akan menjadi ahli surga, yang tidak bercahaya itu adalah orang yang akan menjadi ahli neraka, tapi itu ruhnya. Kira-kira kita yang sebelah kanan apa yang sebelah kiri? Yang bercahaya atau yang gelap? Ya, yang bercahaya. Sampai ada yang cahayanya luar biasa. Setelah itu dipanggil oleh Bapak Heru,
semua menghadap saya. Dari yang keluar dari punggung Adam itu, sulbi Adam itu dipanggil oleh Allah. Kata Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Ruh-ruh itu semuanya tanpa terkecuali, baik yang bercahaya maupun yang gelap, semuanya menjawab bala. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itulah yang disebut dengan syahadat, kesaksian kita di situ mengucapkan syahadat bahwa kita sudah bertauhid, bahwa kita mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Di sanalah kita bersyahadat. Jadi kalau kita ditanya kapan kita sebenarnya sudah menjadi orang Islam, dijawab di alam ruh ketika dikeluarkan dari sulbi Adam alaihissalam. Semua sudah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu khususnya, ketika anak ini lahir ke dunia, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Mayoritas ulama memahami fitrah dalam konteks hadis ini adalah Islam. Semua yang lahir ke dunia ini dalam keadaan Islam. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasranihi aw yumajjisanihi, maka ibu bapaknya kemudian yang menjadikan yang tadinya lahir Islam itu menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Tapi alhamdulillah wasilahnya kita dikeluarkan ke dunia ini lewat ibu bapak kita yang muslim, akhirnya kita menjadi orang Islam. Mungkin itulah yang akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, sejak kapan kita menjadi orang Islam? Masih di alam roh. Itu ruh itu sudah lama sebenarnya diciptakan, cuma oleh Allah disimpanlah di sulbi Adam. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk ruh-ruh yang menyatu dengan badan kita, yang warnanya berkelip-kelip bercahaya. Itulah yang akan jadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang gelap sebenarnya dia sudah bersyahadat di alam sana, yang mengatakan qalu bala syahidna, tetapi begitu di dunia dia maksiat, dia keluar dari Islam, itulah mereka akan menjadi ahli neraka. Insya Allah kita akan menjadi ahli surga. Terus apa terus? Ya, saya lupa nggak pakai niker, kakinya agak panas. Ya, karena tahun sekian dulu saya pernah jatuh dari motor, dioperasi. Saya lupa tadi. Atau bagi kursi ya? Gak apa-apa. Ya, masalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu sekalian, ya, ketika kita lahir itu kita menjadi orang Islam. Kata Allah dalam banyak hadis-hadis Nabi juga disebutkan, jika orang ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan ruhnya itu mengaku Islam, lalu lahir ke dunia menjadi orang Islam, cirinya apa? Dia akan masuk surga kalau dia senang dengan perkara-perkara yang diajarkan dalam Islam. Saya lupa nggak pakai ini kan ada di mesinnya di mobil atau di buru-buru. Iya. Ya. Jadi lama nanti jangan-jangan. Enggak apa-apa. Ya. Jadi cirinya kan dalam hadis, lihat dalam hadis Arba'in, inna ahadakum yujma'u khalqi fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Kata Rasulullah, kita ini dalam proses penciptaan fisiknya oleh Allah Subhanahu wa taala 40 hari pertama dalam bentuk nutfah. Mohon maaf, tidak bermaksud masih dalam bentuk air mani. Ya. 40 hari kedua dalam bentuk alaqah. Berarti berapa tuh? 80 hari. 80 hari. 40 hari ketiga dalam bentuk mudghah segumpal daging. Berarti usia berapa? 120 hari. Setelah 120 hari, fayursalu ilaihi malak
fayanfuhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Ya, ketika usia 120 hari si jabang bayi fisiknya, maka diutuslah malaikat membawa ruh tadi. Fayunfahu fihi ruh, fayanfahu fihi itu malaikat meniupkan ruh ke janin tadi. Maka begitu usia 120 hari si ruh ini masuk ke dalam janin seorang ibu. Bersatulah antara janin dengan ruh, itulah yang disebut dengan manusia. Ketika ruh itu nanti berkembang, si jasad ini berkembang dari nutfah menjadi alaqah. Alaqah itu sesuatu yang menempel di dinding rahim, kuat dia. Walaupun bagaimana ketika kita ibu-ibu berjalan kemana-mana dalam kondisi hamil muda, tetap itu tidak keluar rata-rata. Asal jangan lompat-lompat aja. Ya, pakai jalan, pakai belanja, pakai ngajar, pakai ngaji, itu tetap ada. Nanti sampai 40 hari kemudian, 120 hari berubah menjadi mudghah. Situlah ruh kita yang sudah bersahadat itu dimasukkan. Maka ketika ruh itu dibungkus oleh jasad tadi, yang tadinya nutfah menjadi alaqah menjadi mudghah, dibungkus oleh itu, kita lupa dengan perjanjian itu. Maka oleh itu ketika lahir kita masih tetap Islam, maka kita lupa dengan perjanjian itu. Kalau saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, ingat enggak waktu Allah meminta janji kita di alam ruh? Ingat enggak? Barangkali ada yang ingat gitu. Oh iya, ingat saya waktu itu. Enggak ada yang ingat. Tidak ada yang ingat. Itulah kemudian fungsi diturunkannya Nabi, didatangkannya wahyu. Dari sekian banyak fungsi itu, salah satu fungsinya adalah agar manusia kita ingat kembali dengan perjanjian kita kepada Allah, bahwa kita bertauhid kepada Allah, la ilaha illallah. Nyambung? Apa yang nyambung? Ya, sudah berjanji kita ya. Allah itu marah kalau orang dia sudah berjanji menjadi hamba Allah yang beriman, bersyahadat, tiba-tiba dia memilih agama yang lain. Kalau orang mengkhianati janji dengan kita, kita marah enggak? Bapak-bapak, janji sama istri kita, isi janji, isinya macam-macam, marah enggak? Ibu-ibu marah ya? Nah, Allah juga tidak suka. Itulah yang mengakibatkan. Tetapi pada hakikatnya ibu sekalian, kita lanjutkan ya. Ini sebenarnya kita akan bicara perjalanan manusia, tapi masih panjang, kita sedikit saja. Dan ini harus ikutin ngomong saya. Kalau enggak nanti kalau enggak ikut, gak nyambung lagi. Gak nyambung. Ikut ya Bu ya, ikutin saya ngomong. Nah, ketika sudah ditiupkan roh masuk ke dalam janin sang ibu tadi, menjadi manusia yang masih dalam bentuk cikal bakal, masuklah roh, ya, maka diperintahkan oleh Allah malaikat untuk menetapkan 4 hal. 4 hal. 1, ditetapkan adalah rizkinya. Orang tidak akan mati selagi jatah rizkinya itu masih ada. Orang tidak akan mati kalau belum jatuh tempo. Jadi kalau mati itu tidak takut-takut amat. Ya, kita semua ada jadwalnya. Saya punya jadwal, Bapak Ibu punya jadwal. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Betul nggak? Saya belakangan, ibu-ibu Bapak duluan, atau dibalik sebaliknya, Bapak Ibu duluan, saya yang belakangan. Amin apa amin? Alhamdulillah. Rizkinya, ya, 2 ajalnya, 3 amalnya, 4 bahagia atau sengsaranya.
sudah ditetapkan. Jadi apa yang sudah dijanjikan tadi dikokohkan kembali dengan 4 hal. Ketika orang ruhnya atau sejabang bayi itu ada 120 hari, kita tidak tahu. Tadi apa? Ditetapkan 4 hal apanya? Rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia atau sengsaranya. Disitulah orang masuk surga atau masuk neraka ditentukan oleh itu. Ya. Kata Rasulullah dalam lanjutannya itu, ada orang yang beramal dengan amalan surga sehingga hatta ma yakuna bainahu wa bainaha, sampai keberadaan orang tadi dengan surganya itu tinggal illa diro, 1 siku saja, karena Allah sudah menetapkan di zaman ajali. Ya, di situ akhirnya orang yang tadinya beramal dengan amalan ahli surga tersebut, detik-detik atau sudah mendekati waktu kematiannya, dia beramalan dengan amalan ahli neraka karena perjanjian dia dengan Tuhannya, akhirnya dia itu masuk neraka. Padahal hanya orang soleh. Ada juga sebaliknya, orang yang awalnya banyak melakukan amal-amalan ahli neraka, tetapi karena ketetapan Allah dia harus masuk neraka, akhirnya yang amalan-amalan ahli surga itu berubah menjadi neraka. Sebaliknya yang neraka berubah menjadi ahli surga. Dosa aja sepanjangnya di luar Islam bahkan, tapi begitu detik-detik kematiannya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya dia masuk surga. Kita dari mana? Tidak tahu. Kita sudah ditetapkan oleh Allah sebagai ahli surga atau ahli neraka, kita tidak tahu. Oleh itu maka kata Rasulullah, innamal umuru bil khawatim. Segala urusan manusia itu tergantung endingnya, tergantung akhirnya. Harus ada kekhawatiran di antara kita. Walaupun sekarang kita ada di majelis saling banyak ibadah, mohon kepada Allah agar jangan sampai menjadi ahli neraka. Karena kalau sudah ditetapkan oleh Allah sebagai neraka, detik-detik kematiannya dia murtad, aja masuk neraka. Nah untuk ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Amin ya Rabbal. Terus udah jam 7. Benar, terusin sedikit saja. Pak, bagaimana kalau saya ditetapkan sebagai ahli neraka? Saya ingin masuk surga. Sekarang saya ada di majlis zikir, ngaji kemana-mana, khawatir detik-detik kematiannya masuk neraka karena catatan tadi. Begitu? Bagaimana caranya? Di dalam Al-Quran disebutkan, yamhullahu man yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah itu sudah membuat planning. Apa planning itu? Rencana. Semua makhluk sudah ada rencananya. Rencana itu ditulis di Lauh Mahfuz. Hatta daun yang lepas dari tangkainya itu sudah ada catatan di hadapan Allah. Orang ini mau bagaimana, sudah ada catatannya. Kita sudah catatannya. Mungkin kita ahli surga, mungkin kita ahli neraka. Pertanyaannya, saya takut dicatat oleh Allah sebagai ahli neraka, tapi sekarang saya ada di lingkungan surga. Bagaimana kemudian supaya saya bisa masuk surga? Begini, sekalian, Allah membuat planning rencana itu yang bahasa agamanya kodar-kodar, dibikin planning itu oleh Allah SWT, semua dicatat di Lauh Mahfuz. Tetapi ternyata ada yang yamhu, ada yang Allah hapus.
Ada yang Allah wa yusbit, yang Allah tetapkan, perkuat. Dia neraka, dia surga. Tapi ada yang dihapus oleh Allah. Yang Allahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Datanglah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, la yaruddul qada'a illa du'a wa la yazidul umru illa al-birra. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah, itu qada, rencana tadi yang sudah ditulis sejak zaman ajali. Ada tulisan itu di mana? Di Lauh Mahfuz. Kita ada di mana? Kita tidak tahu, tapi kita ingin masuk surga, ingin selamat. Kata Rasulullah, yang disebutkan bahwa tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah yang disebutkan qada itu kecuali doa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa menghindari, tidak ada yang bisa berubah terhadap ketetapan Allah kecuali doa. Oleh karena itu di majelis taklim ini kita semua masih diperbanyak doa supaya kita husnul khotimah, masuk surganya Allah. Doa. Wala yazidul umru illa al-birra. Tidak akan bertambah umur orang itu kecuali kebaikan. Pertanyaannya, apa itu umur? Insya Allah kapan-kapan kita ketemu lagi. Ya, kan Allah sudah tetapkan umur kita sekian, tapi bisa berdoa Allahumma tawil a'maluna, gitu ya. Di mana itu? Seperti apa barang para ulama, kita kapan-kapan ketemu lagi. Terima kasih. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemudian saya harus berangkat lagi pergi ke pengajian lagi. Ya, mohon maaf saya duluan. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Ya, apa? Ya. Ya, Selamat belajar. Ya, semua ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kiai Haji Dr. Encep Hidayat MA yang telah membawakan tausiahnya pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu salawat dan sedekah. Informasi kepada ayahanda dan ibundaku sekalian, sedekah kita insya Allah bakal kita gunakan untuk pelepasan tanah di depan. Kami mohon doanya untuk ayahanda dan ibundaku sekalian, bahwa semoga tanah yang di depan ini bisa kita beli sehingga bisa kita bangun untuk asrama putri. Amin.